Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan memberikan satu buah komentar, yang mana komentar ini sangat ada kaitannya dengan phishing kabur kemarin ya. Karena Bapak Benny sudah menghimbau jangan kabur, kalau kabur didenda sejumlah 300 juta rupiah. Nah, apakah benar? Banyak sekali teman-teman yang menanyakan apakah benar didenda dengan 300 juta mas kalau kita kabur dan nanti pulang. Faktanya yang sudah ada di sini sampai saat ini tidak ada yang namanya denda 300 juta. Denda tersebut itu nanti akan kita bayar ketika kita sudah pulang sukarela dan membayar denda, ataupun ketangkep membayar denda, itu nanti bisa masuk lagi ke Korea. Jika kita tidak membayar, maka kita tidak bisa ke Korea lagi. Nah, intinya itu di backlist ya teman-teman. Kalau saran saya jangan kabur ya. Jangan kabur, dikuat-kuatkan. Kalau sudah nggak kuat, minta pindah sama sajanya. Terus menerus minta pindah ya. Oke. Jadi supaya teman-teman tetap resmi di sini dan nanti tidak ada denda 300 juta. Nah, 300 juta itu sebenarnya tidak didenda teman-teman. Kayak saya rasa kalau Anda membayar denda sejumlah 300 juta itu akan bisa kembali lagi ke Korea. Jika tidak membayar, sudah di backlist dan tidak bisa ke Korea selamanya lagi. Selamanya, contohnya mau visa turis juga nggak bisa. Pokoknya membuat visa apapun sudah tidak bisa karena di backlist. Nah, selanjutnya di sini ada satu komentar, jangan disalahkan TKI Pak karena phishing nggak sama di SLC. Kalau kerjanya sama seperti di SLC pasti nggak kabur. Gaji pun di bawah UMR. Kalau jam panjang ditulis panjang aja di SLC. Kalau nggak cocok kan bisa nggak diambil pekerjaannya, bisa di cancel di Indonesia. Ketimbang di Korea kabur lebih baik di cancel di Indonesia. Oke. Mas Pras Imnida ya, Mas Pras Imnida. Ini akan saya jawab. Ya betul, itu satu, SLC tidak sesuai. Dan yang kedua, saya membahas tentang dibatalkan di Indonesia. Ini nggak mungkin. Mayoritas teman-teman yang sudah mendapatkan SLC itu cocok nggak cocok, sesuai nggak sesuai, 90% pasti akan diterima dan bisa berangkat. Asalkan bisa berangkat itu sudah bagus. Karena SLC ini perjuangannya sangat sulit sekali Mas Prasmida ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan SLC di phishing itu baik itu bagus ataupun tidak, itu tetap akan diambil Mas Pras. Dan sampai sini, kalau niatnya memang sudah kabur dari rumah, kalau berat nanti saya kabur, itu pasti sudah akan kabur. Dan kalau teman-teman sudah mempunyai basic ataupun kemampuan di bidang fishing ataupun perikanan, penangkapan ikan di Indonesia, sampai di sini seberat apapun pasti akan tetap bertahan. Supaya tetap resmi dan bisa cuti ke Indonesia, bisa pulang pergi, dan hidupnya tenang di Korea. Karena teman-teman yang swasta itu saya yakin masih ada rasa was-wasnya jika baru saja swasta ataupun ilegal di Korea selama 1 tahun ya. Kalau lebih dari 1 tahun mungkin sudah sedikit tenang. Kalau 1 tahun ke bawah saya rasa masih sedikit was-was untuk bekerja secara ilegal. Nah, kembali lagi, kalau tidak cocok itu di cancel. Nah, ada lagi, gaji pun tidak sesuai UMR. Ya memang ada yang sesuai, ada yang lebih Mas ya, ada yang lebih. Karena di phishing itu ada peningkatan gaji ketika teman-teman itu sudah pintar kerja, bisa melobi ke Sajang. Dan ketika Sajang tidak mau, bisa pindah ke tempat lain yang memberikan gaji yang lebih tinggi Mas, seperti itu. Jadi ada gaji yang lebih tinggi dibanding manufaktur juga ada. Phishing gajinya 3,5 juga ada, 4 juta juga ada teman-teman. Jadi tidak semuanya di bawah UMR. Nah, ini saya garis bawahi Mas Pras Imnida ya, supaya teman-teman tetap paham dengan komentar Anda. Dan ya saya acungi jempol juga untuk komentar Anda supaya nanti bisa terdengar oleh BP2MI sendiri. Jadi Bapak Benny juga bisa mengoreksi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Korea, sajang-sajang yang ada di Korea, dan apa keluhan TKI Korea ataupun teman-teman yang sudah berada di sini di phishing. Jadi Bapak Benny supaya mendengarkan langsung komentar-komentar teman-teman semuanya,
supaya nanti akan ada sosialisasi ke Korea tentang pekerjaan dan juga sajang-sajangnya. Terima kasih Mas Prasmida, dan mungkin itu saja terkait phishing. Mudah-mudahan teman-teman tetap kuat dan sabar. Yang masih di Indonesia yang menunggu SLC phishing, saya doakan semoga lancar dan bisa terbang ke Korea. Dan ingat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.